Ya, jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mungkin tergantung kalian saat menonton video pembelajaran ini. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Kita mulai saja. Kita perhatikan di sebuah kelas, sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran, tentu dia duduk di kursi masing-masing ya. Tidak mungkin satu orang siswa melebihi atau menempati lebih dari satu kursi. Kecuali kalian tidak ada guru lalu tidur di dua kursi. Ya, bercanda. Atau sebaliknya, ya. Tidak mungkin satu kursi ditempati oleh lebih dari dua siswa, kecuali pas kalian pindah ruangan tidak kebagian kursi gitu, jadi satu kursi untuk dua orang, tapi nggak mungkin ya. Jadi banyaknya siswa merupakan fungsi dari banyaknya kursi gitu. Itu gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, fungsi atau suatu relasi akan menjadi suatu fungsi atau pemetaan jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, setiap anggota domain harus mempunyai pasangan. Domain itu daerah asal ya. Lalu yang kedua, setiap anggota domain pasangannya harus tunggal. Nah, kita lihat ini ilustrasinya ya. Misalnya dihubungkan si fungsi A ke B ini dengan kalimat 2 kali dari. Nah, satu itu 2 kali dari berapa? Nggak ada kan? Lalu, nah 2 itu kan 2 kali dari 1 kan? Karena 1 kali 2 jawabannya 2. Nah 3, 2 kali dari berapa nih? Di B tidak ada. Nah ini bukan fungsi. Ya, karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Jomblo dia, jadi ini tidak boleh jomblo nih. Kalau fungsi itu no jomblo ya, harus punya pasangan, tidak boleh jomblo fungsi itu. Ya, jadi yang ini bukan fungsi. Lalu kita coba yang kedua, faktor dari. Nah lihat, untuk faktor dari ini semuanya yang A berpasangan di B, malah yang nomor 1 dipasangkan semua. Ya, faktor dari tentu kalian paham lah pelajaran di SD itu faktor dari. Tapi lihat, syarat yang kedua tidak memenuhi. Setiap anggota domain atau setiap anggota daerah asal harus mempunyai pasangannya itu tunggal. Jadi dia tidak boleh selingkuh ini ya. No selingkuh. Nah, tidak boleh selingkuh. Jadi kalau si anggota ini mempunyai lebih dari satu pasangan di B itu bukan fungsi gitu ya. Jadi harus setia gitu, tidak boleh mendua atau selingkuh atau bahkan lebih gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang ketiga ini setengah dari. Nah ini baru sebuah fungsi karena semua anggota A dipasangkan ke B dan hanya satu, tidak mendua gitu ya. Dan tidak ada yang jomblo di sini ya, tidak ada yang jomblo. Semuanya dipasangkan ke B. Itu baru sebuah fungsi karena memenuhi syarat kedua-duanya. Syarat yang kedua ini semuanya terpenuhi gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita memahami apa itu fungsi, kemudian si A ini kita sebut dengan domain. Si A ini kita sebut dengan domain atau daerah asal ya. Lalu si B, nah si B ini kita sebut dengan kodomain atau daerah kawan. Lalu 2 ini 2, 4, dan 6 ini
merupakan range atau daerah hasil. Ya, 2, 4, dan 6 itu merupakan daerah hasilnya gitu dari sebuah fungsi. Nah, kita lanjutkan ke sifat-sifat fungsi. Ada yang disebut dengan fungsi injektif, ya, fungsi injektif. Setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Tapi di sini ada yang jomblo. Di sini baru nih boleh jomblo nih. Jomblo boleh di sini. Jadi si B-nya boleh jomblo, gitu ya. Itu namanya fungsi injektif. Lalu yang kedua atau yang B, ada yang namanya fungsi surjektif atau onto. Setiap anggota B memiliki pasangan di A, gitu. Ya. Kalau yang ini tidak, yang B-nya tidak boleh jomblo, jadi harus punya pasangan di A, gitu. Dan yang terakhir disebut dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan sebaliknya. Jadi ini dua-duanya A dan B ini punya pasangan tepat satu-satu itu di masing-masing. Tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua gitu. Kalau nggak jomblo dan nggak mendua baru disebut dengan korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Nah, mungkin sekian dulu untuk mengingatkan materi fungsi dan sifat-sifat fungsi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar operasi aljabar fungsi tentu saja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua. Hari ini atau di pertemuan ini kita cukupkan sekian. Terima kasih.